Horasma disalubutna punguan Ina. Ina Parari Kamis, Ina Giovanni, Dohot Ina Naomi, Rodi salubut seksi paropuan di Huriata HKBP Cirebon. Asa masuk kita inang tu PHD punguan Ina di Bagasan Botarion, taparade maroha dohot pikirata, martang yang nahoho mahita di Bagasan rohata, ganuk marsada-sada, martang yang mahita. Punguan Ina haholongan ni Tuhan Yesus Kristus, tapuji ma Tuhan debata, marede mahita sian buku ede nomor 12 ayat sadarori ayat 2. Pinuji maho ale Tuhan Jehovah debata amanami di Bagasan Kristus Yesus Tuhan nami. Na mangalehon hanguluan Tuhami rasi rasa sadarion. Lumobi mangalehon hahipason. Tu saluhut punguan Ina Huriam HKBP Cirebon. Di Bagasan Partangyangan PHD Ina di Huriam di Botarion. Ale Tuhan ukapi marohanami lahoman sao rap dohot hatami asa tum mangatusi hami di hatam atau makuling maho Tuhan nungarade hami tumangihosa di Bagasan Kristus Yesus martangia kami tubuh. Amin. Punguan Ina haholongan di Tuhan Yesus Kristus tabu kama barita nauli di hita di Bagasan Tikion ima natar surat di Evangelium Lukas bidu 15 mamukasian ayat 8 rodi ayat 10. Molo nunga jupang Ina asa rapita menjahasa. Lukas bidu 15 ayat 8 rodi ayat 10 atau tajaham. Taringon tuhupang namaku. Adumma ulaning paropuan namar hebeng 10 hupang. Anggomago sada siani naso pagalakon palito jala manapui bagasna mangalului takas hupang namagoi paima jupangsa. Iadung jupangsa di papuma aka ale-alena dohot hobar hudulna madok. Marlas ni roha mahamurap dohot au ala nang jupang au hupakku namagui. Hudok matuhamu
Sumantusidong masalas ni roha di jolo niya kasuru-suruan di debata. Mida sahalak si pardosa na paubahon rohana. Ima sahatna. Punguan ina haholongan ni Tuhan Yesus Kristus na marsal sian bagasna ganuk marsada-sada. Tadi kita sudah mendengar firman Tuhan. Taringon tusada hupang namaku. Di dalam bahasa Indonesia dikatakan dirham yang hilang. Tuhan Yesus menyampaikan perumpamaan ini untuk menjelaskan kepada orang-orang banyak yang mengikutinya bahwa Tuhan Yesus menantikan pertobatan orang-orang yang berdosa. Seperti seorang perempuan yang memiliki 10 keping uang perak atau 10 uang dirham. Di Timur Tengah, para wanita pada zaman Yesus biasa menggunakan kerudungnya dengan menggantungkan koin-koin. Mereka melubangi koin perak atau koin emas itu dan menjahit di kerudungnya sebagai hiasan. Uang koin sering sekali diberikan sebagai mas kawin kepada seorang wanita. Oleh karena itu, seorang perempuan mempunyai 10 keping uang dirham atau 10 hupang hepek. Ketika ia kehilangan 1 keping uang saja, maka perempuan itu akan menyalakan pelita dan menyapu rumahnya serta mencari dengan cermat di mana uang itu terjatuh. Dan jika perempuan itu sudah menemukannya, ia akan memanggil sahabat-sahabatnya dan tetangga-tetangganya sebab dirhamnya yang hilang telah ia temukan. Perempuan itu akan mencari 1 dirham yang hilang sekalipun dia masih mempunyai 9 keping uang dirham yang lain. Itu menunjukkan, Inang, bahwa perempuan itu sangat menginginkan uang dirhamnya yang hilang. Karena uang dirhamnya yang hilang itu sangatlah berharga. Meskipun 1 dirham yang hilang itu sangatlah sungguh berharga bagi dirinya. Demikian jugalah kita di hadapan Tuhan. 1 orang pun, 1 jiwa pun sangat berharga di mata Tuhan. Orang yang mau datang bertobat kepada Tuhan. Punguan ina yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jika kita melihat nats firman sebelum dirham yang hilang ini, maka kita akan melihat tentang domba yang hilang. Yang kedua tentang dirham yang hilang, dan yang ketiga tentang anak yang hilang. Maksud dari semua perumpamaan ini adalah bagaimana seseorang yang telah jauh dari Tuhan, kemudian dia menyadari keberdosaannya, Allah akan tetap menunggunya dan Allah sungguh-sungguh mengasihinya. Kaum perempuan yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagaimana dirham yang hilang itu dicari oleh perempuan yang empunyanya. Dicari dengan tekun. Dia menghidupkan pelita, dia menyapu rumahnya, dengan tekun dia mencari uang dirham yang hilang kepunyaannya itu. Bagaimana kita lihat perempuan itu dengan tekun menyalakan lampu, menyapu rumahnya, kemudian mencarinya dengan tekun. Demikian pula lah bagaimana kita di tengah-tengah keluarga kita, posisi perempuan atau ina di tengah-tengah keluarga masing-masing. Bagaimana seorang perempuan atau ibu jangan pernah lelah untuk tetap serta menjadi tiang doa di tengah-tengah keluarganya. Bagaimana seorang perempuan
mengaraduti semua pengisi rumahnya, termasuk kepada anak-anaknya. Sebab kita melihat inang, jika seorang perempuan lengah mengaraduti dan mengayomi seluruh keluarganya, bisa saja anak-anak akan terhilang. Bisa saja pengisi rumahnya akan tersesat jauh dari Allah. Meskipun dirham itu satu yang hilang, tetapi perempuan itu dengan tekun mencari dirhamnya yang hilang. Dia sangat melihat bahwa satu dirham yang hilang itu sungguh sangat berharga. Demikian pula lah kita di tengah-tengah kehidupan kita. Setiap manusia, sekalipun dia berdosa, tetapi dia berharga di hadapan Tuhan. Sekalipun seorang pendosa itu melakukan dosanya, Allah tetap menunggunya. Dia sungguh sangat berharga di mata Tuhan. Inilah yang mengingatkan kita firman Tuhan pada sore hari ini. Bagaimana seorang perempuan menemukan dirham yang hilang, menemukan anggota keluarganya yang hilang bahkan tersesat. Demikian pula kita, sekalipun kita jauh dari Tuhan, sekalipun ada anggota keluarga yang jauh dari Tuhan, bagaimana kehadiran seorang perempuan membawa kembali yang tersesat itu kepada jalan Tuhan yang benar. Semua harus digerakkan. Seumpama ada anak yang tersesat jauh dari Tuhan, maka orang tua harus mengevaluasi, mengintrospeksi diri. Kenapa anaknya jauh dari Tuhan? Kenapa suaminya jauh dari Tuhan? Kenapa istrinya jauh dari Tuhan? Ibu itu haruslah mengevaluasi diri, mengintrospeksi diri. Apakah selama ini tidak digunakan waktu itu dengan baik untuk bersekutu dengan firman Tuhan? Apakah keluarga-keluarga Kristen masih memakai waktu yang singkat itu untuk bersekutu dengan anak-anaknya yang menjadikan firman Tuhan itu sebagai santapan rohaninya setiap hari? Punguan ina yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita dengan cermat sebagai seorang ibu untuk menemukan kembali anggota keluarga kita, untuk membawa kembali anggota keluarga kita, suami kita, anak-anak kita, untuk kembali dekat kepada Tuhan. Maka firman Tuhan mengajak kita pada saat ini, siapapun itu yang tersesat, siapapun itu yang jauh dari Tuhan, kita yang telah mempelajari firman Tuhan, kita harus membawa mereka kembali kepada Tuhan. Kita harus menjadi seorang ibu yang dekat kepada Tuhan. Kita harus menjadi tiang doa untuk membawa anak-anak kita, suami kita, keluarga kita untuk kembali kepada Tuhan. Sebab kita sungguh berharga di mata Tuhan. Itulah sebabnya Yesus mati di kayu salib ini. Itulah sebabnya Allah memberikan, mengaruniakan anaknya yang tunggal itu, Tuhan Yesus, untuk menyelamatkan kita orang-orang yang berdosa, untuk menunggu kita kembali orang-orang yang berdosa kembali ke jalan Tuhan yang benar. Melalui firman Tuhan pada sore hari ini, dirham yang hilang, hupang namago mengingatkan kita sungguh berharga di mata Tuhan. Allah sungguh-sungguh menantikan kita, menantikan keluarga kita, menantikan orang-orang yang tersesat kembali ke jalan Tuhan yang benar. Sebab kita sungguh berharga di mata Tuhan. Amin. Matangi yang mahita. Mauliate di pasahat rohanami tuhu amang pardingkan basa. Alanunga dipakulingi hohami marhite hatami. Perumpamaan tentang dirham yang hilang. Ale Tuhan, mace arga situtudo hami dia depan. Alani Tuhan dipai mahu hami mulang Tuhan. Kembali ke jalan Tuhan yang benar. Alani pargugui mahami mangulahon barita nauli, mangulahon hatami di bagasan walunami sigatupari. Alia mang pardingkan basa. Pasu-pasu masaluhut ina kuriam HKBP Cirebon, ina Parari Kamis, ina Giovanni, dohot ina Naomi Rodi saluhut seksi paropuan. Asa tokto marujahan walunami. Tu hasitongan barita Naomi. Pasu-pasu madungan nami na di bagasan parsahiton.
Say homa na mangalihon hahipason tunasida. Marhite-hite tangamu na sunbadiyay. Lumobi Tuhan. Akadungan namin na marukil na mga dopi ragam-ragam parukilon. Say homa na toktok mangalihon haguguon tunasida. Asa tumunang nasida Tuhan. Manaluhon ragam akaparukilon. Pasu-pasu bangso dohot negara namin. Lumobi Tuhan ala ni pangot tak virus corona. Asa tumibu Tuhan salpu panahit. Surimago ala ni virus corona. Asa boy hami mardami sono. Asa boy hami bongot tunga-tunga di jorong. Di partangyangan patanakon hata ni libata. Di punguan ina ni huriyam. Asih maruham Tuhan. Pasu-pasu saluhut ianakon ni huriyam. Ianakon ni ina namin. Na di bagasan parsikolang lihon bisuk habis tahan. Namasihol di hagabion. Pasu-pasu Tuhan murtian ya kaina. Ala ni iga bicupang di nasida hagabion anak dohobor. Namasihol disuruh kapniton di anak dohobor ni huriam. Say homa napasahat to di tikina. Atong sahat di homa Tuhan dangin na namin ibagasan sa dami. Sesa saluhut dosa namin na mudan. Ala ni anakmu Jesus Kristus Tuhan namin. Amen. Inang tapasahat ma peliatan na lumenggan ditiki marede hita sian buku ede nomor 187 ayat 1. mangido di tangiang hatupatay ale amanam. Ale amanami na di banua gijang say pinarbadia magwar. Sayro maharajaon. Say saut malomo ni roham di banua tongo somon na di banua gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari. Sesama dosa nami, somon panesa nami di dosa di dongan namar dosa tuhami. Unang hami tugihon tu panguncunan. Palua mahami siang makaku. Ay hodo na puna harajam. Dohot hagugoon. Rodi hasangapon saliling-liling na. Amen. Asi ni rohani Tuhata Jesus Kristus. Dohot kolong ni rohani di batah am. Dohot parsauran ito di porbadia ma. Madongani hita saluhut na. Amen. Paropuan haholongan di Tuhan Yesus Kristus, di pasu-pasu di bata manguluta si kanupali, tidak lupa mengikuti 5 protokol kesehatan ketika melakukan aktivitas di luar rumah. Yang pertama memakai masker, yang kedua mencuci tangan dengan air mengalir, yang ketiga menghindari kerumunan, yang keempat menjaga jarak, dan yang kelima melipat tangan. Memohon perlindungan Tuhan. Mari melakukan aktivitas yang penting-penting saja di luar rumah untuk memutus rantai penyebaran virus corona. Selamat sore, Tuhan Yesus memberkati kita. Siang.